Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar GTK Madrasah? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik dan selalu semangat jalani segala aktivitasnya. Salam satu profesi, guru itu mulia. Baik Bapak Ibu, di video kali ini saya akan membahas prediksi soal P3K tahun 2023 bidang wawancara bagian 1. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Ketika ide Anda yang sangat bagus dan brilian dikritik pedas oleh atasan, nah bagaimana reaksi Anda ya? A. Hanya diam tanpa memberikan argumentasi dan tidak peduli. B. Menahan diri dan mencermati kritik tersebut dengan menjadikan masukan. C. Mempertahankan ide yang Anda buat dengan berargumentasi. D. Diam tanpa memberikan argumentasi dan melakukan perbaikan. Oke Bapak Ibu, untuk menjawab soal ini ya, di sini kita dikritik pedas oleh atasan, ingat ya. Jadi dikritiknya oleh atasan. Tentu ini bisa dijadikan sebuah masukan gitu ya. Mungkin saja ide yang kita anggap bagus itu ada kurangnya ya. Nah, bagaimana reaksi kita? Opsi A, hanya diam tanpa memberikan argumentasi dan tidak peduli. Nah, ini kurang tepat ya Bapak Ibu. B. Menahan diri dan mencermati kritik tersebut untuk menjadikan masukan. Nah ini bagus ya. Kita keep untuk jawaban B. C. Mempertahankan ide yang Anda buat dengan berargumentasi. Nah ini mempertahankan ide yang memang sudah dikritik oleh atasan. Tetap saja ya, walaupun kita berargumentasi ya akan dapat kritikan yang lain. Nah ini kurang tepat menurut saya. D. Diam tanpa memberikan argumentasi dan melakukan perbaikan. Nah ini kita melakukan perbaikan tetapi diam ketika dikritik gitu ya. Langsung melakukan perbaikan. Ini cukup baik ya, tetapi lebih tepat jawaban B ya. Kenapa? Karena di sini topiknya itu adalah kemampuan menahan diri ketika dikritik oleh orang lain terkait pekerjaan atau ide ya. Sehingga jika Bapak Ibu memilih opsi A itu poinnya 1, opsi B poinnya 4, opsi C poinnya 2, dan opsi D poinnya 3. Lanjut ke soal nomor 2. Ketika Anda mempresentasikan ide Anda kepada teman-teman Anda dan tiba-tiba salah seorang teman Anda mendapatkan telepon dengan nada dering yang cukup mengganggu, apa yang Anda lakukan? A. Berbisik untuk menutup telepon dan mengecilkan nada dering. B. Menegur untuk menutup telepon. C. Membiarkan menerima telepon. Dan D. Memarahinya karena tidak menghargai. Baik, di sini Anda lagi mempresentasikan ide Anda ya kepada teman-temannya. Kemudian ada teman Anda yang mendapatkan telepon dengan nada deringnya cukup mengganggu. Apa yang Anda lakukan? A. Berbisik untuk menutup telepon dan mengecilkan nada dering. Nah ini cukup baik ya, jadi kita berbisik agar tidak menyinggung perasaannya dan mengatakan untuk mengecilkan nada deringnya gitu ya. Cukup baik ini, kita cek lagi opsi yang lain. B. Menegur untuk menutup telepon. Nah tadi menegurnya seperti apa ini tidak jelas ya, kita lewat. C. Membiarkan menerima telepon. Nah ini cukup bijak, bisa saja teleponnya sangat penting gitu kan, sehingga kita keep ini yang C. D. Memarahinya karena tidak menghargai. Nah ini kurang tepat ya. Nah jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Kenapa? Karena di sini topiknya itu orientasi terhadap orang lain ya, dengan cara menghargai kepentingan orang lain yang bisa saja telepon itu sangat mendesak ya. Sehingga ketika Bapak Ibu menjawab opsi A itu poinnya 3, opsi B poinnya 2, opsi C poinnya 4, dan opsi D poinnya 1. Lanjut ke soal nomor 3. Anda diberikan amanah oleh manajer untuk mengerjakan sebuah proyek mall yang menurut Anda sangat berat. Apa yang Anda lakukan? A. Menerima dan berani mengambil keputusan dalam proyek tersebut. B. Menerima karena tidak bisa menolak permintaan manajer. C. Menolak dengan sopan dikarenakan terlalu berat. D. Menolak begitu saja dikarenakan terlalu berat. Baik, ketika kita diberi amanah oleh manajer untuk mengerjakan sebuah proyek mall yang menurut Anda sangat berat, apa yang Anda lakukan?
A. Menerima dan berani mengambil keputusan dalam proyek tersebut. Nah, ini bagus ya. Berarti ketika kita diberikan amanah oleh manajer, berarti kita dianggap mampu untuk mengerjakan proyek ini ya. Sehingga kita bisa menerimanya dan berani mengambil keputusan dalam proyek tersebut. Kita keep ya. Kemudian B. Menerima karena tidak bisa menolak permintaan manajer. Nah, ini kurang tepat ya. Kemudian C. Menolak dengan sopan dikarenakan terlalu berat. Nah, ini cukup baik ya, tetapi lebih tepat itu opsi A ya. D. Menolak begitu saja dikarenakan terlalu berat. Nah, ini apalagi kurang tepat menurut saya. Ya, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Kenapa? Nah, di sini topiknya itu adalah integritas diri ya. Manajer mempercayakan Anda untuk mengerjakan proyek itu dikarenakan manajer sudah percaya dan menilai Anda itu adalah orang yang baik, bertanggung jawab dan jujur ya, sehingga keputusan yang paling tepat itu adalah A ya, menerima dan berani mengambil keputusan dalam proyek tersebut. Ini poinnya adalah 4, kemudian B poinnya 2, C poinnya 3, dan D poinnya 1. Lanjut ke soal nomor 4. Suatu ketika Anda diminta untuk pulang dikarenakan ada paket untuk Anda. Ketika Anda berjalan, tiba-tiba atasan memanggil Anda untuk datang menghadap membahas proyek mall. Apa yang Anda lakukan? A. Meminta izin kepada atasan. B. Menghadap atasan langsung. C. Meminta atasan untuk membahas di lain waktu. D. Memberikan dokumen laporan kepada atasan. Baik. Di sini ketika Anda diminta untuk pulang dikarenakan ada paket, ya paket saya pikir ini bisa dititipkan atau dijemput oleh teman dekat kita atau keluarga ya. Nah, ketika Anda berjalan tiba-tiba misalnya ada atasan yang memanggil, di satu sisi diminta untuk pulang karena ada paket, di sisi lain kita dipanggil oleh atasan untuk datang menghadap langsung ya, membahas sebuah proyek di mall. Nah, apa yang harus Anda lakukan? A. Meminta izin kepada atasan. Nah, ini saya pikir kurang baik ya. Kemudian B. Menghadap atasan langsung. Ini bagus ya Bapak Ibu, karena nah ini orientasinya kita sudah di posisi lagi mau bekerja gitu kan ya. Jadi menghadap atasan langsung ini lebih tepat menurut saya. Kemudian yang C. Meminta atasan untuk membahas di lain waktu. Nah, ini kurang tepat ya. Karena tadi alasan untuk pulangnya hanya ada paket gitu ya. Jadi saya pikir kurang tepat untuk yang C. Yang D. Memberikan dokumen laporan kepada atasan. Ini sama ya. Artinya meminta izin untuk tidak langsung menghadap kepada atasan. Baik, jawaban yang paling tepat itu adalah B ya. Nah, di sini topiknya adalah profesionalisme ya Bapak Ibu. Sebagai karyawan yang baik, itu akan lebih baik jika menghadap langsung pada atasan. Dan paket itu kan bisa ditaruh di depan rumah, diantar ke kantor atau dititip ke tetangga atau saudara kita yang dekat di sana gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Ketika Bapak Ibu memilih A, poinnya itu adalah 1, opsi B poinnya 4, opsi C poinnya 3, dan opsi D poinnya 2. Lanjut ke soal nomor 5. Anda diberikan amanah sebagai manajer perusahaan, tetapi ada seseorang yang membenci Anda dan berusaha sebisa mungkin untuk menjatuhkan Anda. Nah, sebagai manajer, apa yang Anda lakukan? A. Memanggil orang tersebut dan membawanya ke ruangan tertentu. B. Melaporkan hal ini kepada Human Resource. Kemudian C. Memecat orang tersebut secara langsung. D. Membahas dalam rapat divisi terkait apa yang dilakukan. Oke, Bapak Ibu. Di sini ketika kita diberikan amanah sebagai manajer perusahaan ya, kemudian ada seseorang yang membenci kita dan berusaha sebisa mungkin untuk menjatuhkan kita. Nah, apa yang kita lakukan sebagai manajer? A. Memanggil orang tersebut dan membawanya ke ruangan tertentu. Nah, ini cukup baik ya. Tapi kita cek dulu di opsi yang lain. B. Melaporkan hal ini kepada Human Resource. Nah, ini lebih tepat daripada A ya menurut saya. C. Memecat orang tersebut secara langsung. Oh, ini kurang baik Bapak Ibu. D. Membahas dalam rapat divisi terkait apa yang dilakukan. Ini juga terlalu berlebihan ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Kenapa? Nah, di sini topiknya itu adalah profesionalisme ya Bapak Ibu. Sekalipun Anda memiliki jabatan yang lebih tinggi, nah ini akan lebih bijak jika Human Resource yang menentukan dan menengahi permasalahan ya. Jadi
Ketika Bapak Ibu memilih opsi A itu poinnya 3, opsi B poinnya 4, opsi C poinnya 1, dan opsi D poinnya 2. Lanjut ke soal nomor 6. Suatu hari Anda ada janji dengan teman Anda untuk futsal, tetapi atasan meminta Anda untuk mengerjakan pekerjaan yang bukan pekerjaan Anda. Bagaimana sikap Anda? A. Menerima dan menunda futsal. B. Menerima karena diminta atasan. C. Memikirkan kembali tentang pekerjaan tersebut. D. Menolak karena bukan tanggung jawab Anda. Baik Bapak Ibu, di sini ketika Bapak Ibu ada janji dengan teman untuk futsal, tiba-tiba atasan meminta Anda untuk mengerjakan pekerjaan yang bukan pekerjaan Anda. Bagaimana sikap Anda? A. Menerima dan menunda futsal. Ya, ini cukup baik ya, akan tetapi kita mengabaikan janji kita kan. Kita cek opsi B, menerima karena diminta atasan. Ini juga sama ya, posisinya hampir mirip dengan A. Artinya menerima instruksi atasan dan menunda futsal gitu ya. Kemudian yang C, memikirkan kembali tentang pekerjaan tersebut. Nah, ini saya pikir kita cek dulu lah ya, dipikirkan kembali tentang pekerjaan yang ditawarkan oleh atasan tadi ya. Apakah penting buat kita atau tidak gitu ya. Karena itu bukan pekerjaan kita. Ini cukup baik ya jawabannya, kita keep. Kemudian yang D, menolak karena bukan tanggung jawab Anda. Nah, ini kurang tepat menurut saya ya. Ya, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Kenapa? Nah, di sini topiknya itu adalah integritas dalam bekerja. Dalam hal ini ya, atasan memberikan kepercayaan kepada Anda sehingga Anda perlu memikirkan kembali. Nah, jika dirasa tidak bisa, ini dapat ditolak dengan sopan. Jadi langkah pertama itu adalah C ya, memikirkan kembali tentang pekerjaan tersebut. Sehingga jika Bapak Ibu memilih opsi A itu poinnya 3, opsi B poinnya 2, opsi C poinnya 4, dan opsi D poinnya 1. Lanjut ke soal nomor 7. Anda dipindahkan ke sebuah desa terpencil di mana desa tersebut memiliki kesadaran menggunakan masker yang rendah. Padahal sebelumnya pemerintah telah menetapkan kondisi yang mengharuskan warga menggunakan masker ketika keluar rumah. Nah, sebagai warga yang baru dipindahkan, apa yang Anda lakukan? A. Membicarakan kepada perangkat desa untuk penyuluhan masker. B. Menegur warga sekitar untuk menggunakan masker. C. Membagikan masker kepada warga sekitar. D. Memberikan edukasi kepada warga sekitar Anda. Baik, di sini posisinya Anda dipindahkan ke sebuah desa terpencil ya, di mana di desa tersebut itu memiliki kesadaran menggunakan maskernya sangat rendah. Padahal sebelumnya pemerintah itu telah menetapkan kondisi yang mengharuskan warga untuk menggunakan masker ketika keluar rumah. Nah, ini kemarin ya pada kondisi lagi COVID ya. Nah, sebagai warga yang baru dipindahkan, apa yang Anda lakukan? A. Membicarakan kepada perangkat desa untuk penyuluhan masker. Nah, ini baik ya menurut saya. Kita keep. B. Menegur warga sekitar untuk menggunakan masker. Ingat, di sini kita baru dipindahkan ya. Ketika langsung menegur warga, ini kurang tepat menurut saya ya. C. Membagikan masker kepada warga sekitar. Nah, ini cukup baik ya. Tetapi alangkah lebih baiknya kita bicarakan dulu kepada perangkat desa. Jangan langsung membagikan masker. Ini langkah berikutnya ya Bapak Ibu. D. Memberikan edukasi kepada warga sekitar Anda. Ini juga baik ya. Tetapi langkah awal untuk dilakukan itu adalah kita bicarakan dulu dengan perangkat desa ya, sehingga opsi yang paling benar itu adalah A ya. Kenapa? Nah, di sini topiknya itu adalah sosial dan budaya ya Bapak Ibu. Dalam kondisi ini Anda adalah warga yang baru saja pindah. Nah, alangkah baiknya jika membicarakan kepada perangkat desa terlebih dahulu sebelum penyuluhan atau edukasi kepada warga ya. Sehingga ketika Bapak Ibu memilih opsi A, ini poinnya paling tinggi 4, opsi B poinnya 1, opsi C poinnya 2, dan opsi D poinnya 3. Lanjut ke soal nomor 8. Ketika gaji Anda naik karena Anda dinilai pekerja keras dan cermat. Nah, dikarenakan hal tersebut, Anda akan A. Bekerja tanpa mengenal lelah dan pamrih. B. Bekerja yang menumbuhkan kreativitas baru. C. Bekerja ketika atasan melihat. D. Bekerja dengan standar hasil yang lebih tinggi. Baik.
Di sini ketika kita memiliki gaji naik ya, karena memang kita misalnya dinilai sebagai pekerja keras dan cermat ya. Nah, karena hal itu apa yang akan kita lakukan gitu ya? Yang pertama, A, bekerja tanpa mengenal lelah dan pamrih. Nah, ini saya pikir cukup baik sebenarnya ya. Cuman bukan ini yang diharapkan gitu ya, bukan ini yang paling tepat. Opsi B, bekerja yang menumbuhkan kreativitas baru. Nah, ini juga baik ya menurut saya daripada opsi A. Kita bekerja dengan terus mengembangkan kreativitas terbaru kita gitu ya. Kita cek lagi opsi C, bekerja ketika atasan melihat. Ini kurang tepat ya. Berarti kalau tidak dilihat oleh atasan kita berleha-leha gitu. Kurang baik ya Bapak Ibu. D, bekerja dengan standar hasil yang lebih tinggi. Nah, ini sangat baik ya Bapak Ibu dibanding opsi yang B ya. Karena di sini kita orientasinya adalah pada hasil yang lebih tinggi ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D ya. Kenapa? Karena topiknya di sini adalah semangat berprestasi. Ketika dengan standar hasil yang lebih tinggi terus ditingkatkan lagi lebih tinggi lagi, maka Anda akan memiliki tujuan atau goal yang mana itu penting dalam pekerjaan. Sehingga ketika Bapak Ibu memilih opsi A itu adalah poinnya 2, opsi B poinnya 3, opsi C poinnya 1, dan opsi D poinnya 4. Lanjut ke soal nomor 9. Anda merupakan seorang asisten yang bertugas membantu profesor dalam sebuah penelitian di sebuah laboratorium swasta. Suatu hari Anda diminta untuk membantu profesor untuk menguji alat buatan profesor. Namun Anda mengetahui bahwa profesor tersebut tidak hadir karena ada keperluan mendesak. Nah, dalam kondisi tersebut Anda akan A, menelepon profesor untuk meminta izin melakukan pengujian sendiri. B, melaporkan kepada atasan bahwa profesor tidak hadir dan pengujian tidak dapat dilakukan. C, melakukan pengujian sendiri dengan izin direktur laboratorium. D, menunda pengujian menunggu profesor datang. Baik. Nah, di sini ketika kita adalah seorang asisten yang bertugas membantu profesor dalam sebuah penelitian ya, di sebuah laboratorium swasta, kemudian tiba-tiba kita diminta untuk membantu profesor untuk menguji alat buatan profesor. Namun profesor sendiri itu tidak bisa hadir karena ada keperluan mendesak. Nah, dalam kondisi ini apa yang akan kita lakukan? A, menelepon profesor untuk meminta izin melakukan pengujian sendiri. Nah, ini saya pikir kurang tepat ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini kita akan menguji alat buatan profesor. Artinya kalau misalnya profesornya tidak bisa hadir, nah kita gak bisa melakukan pengujian sendiri ya. B, melaporkan kepada atasan bahwa profesor tidak hadir dan pengujian tidak dapat dilakukan. Nah, ini baik ya menurut saya. Ya, kita laporkan kepada atasan kita bahwa profesor itu tidak hadir dan pengujiannya tidak dapat dilakukan karena yang akan diuji itu adalah alat buatan profesor ya. Sehingga saya pikir ini baik untuk dipilih ya. C, melakukan pengujian sendiri dengan izin direktur laboratorium. Nah, ini hampir mirip-mirip dengan opsi A. Ini gak boleh kita lakukan ya, walaupun dapat izin dari direktur laboratorium ya. Karena tadi yang akan kita uji itu adalah alat buatan profesor. Kalau misalnya profesornya tidak hadir ya, tidak bisa melaksanakan pengujian itu sendiri ya. D, menunda pengujian menunggu profesor datang. Nah, ini cukup baik juga ya. Cuman langkah awal untuk kita lakukan itu adalah B ya, melaporkan kepada atasan bahwa profesor tidak dapat hadir dan pengujiannya tidak dapat dilakukan sambil menunggu mungkin ya di situ langkah kedua yang opsi D itu menunggu profesor datang. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B ya. Kenapa? Karena di sini adalah topiknya profesionalisme ya Bapak Ibu. Bagaimanapun posisi Anda sebagai asisten profesor, yang mana profesor adalah atasan Anda, sehingga akan lebih etis jika profesorlah yang melakukan pengujian ya. Akibatnya ketika Bapak Ibu memilih opsi A itu poinnya adalah 2, opsi B poinnya 4, opsi C poinnya 1, dan opsi D poinnya 3. Lanjut ke soal nomor 10. Anda dianggap sebagai orang yang kompeten sehingga Anda diminta untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT RI
di lingkungan rumah Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengkoordinasikan dan bersinergi terhadap panitia pada setiap seksi atau divisi. B. Melaksanakan tugas apa adanya dengan berat hati karena tidak digaji. C. Menerima tugas tersebut dan melimpahkan semua kepada panitia lainnya. D. Mengerjakan tugas sesuai seksi atau divisi masing-masing. Baik. Nah, ketika kita misalnya di sini kita dianggap sebagai orang yang kompeten ya. Sehingga Anda diminta untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT RI di lingkungan rumah Anda. Apa yang Anda lakukan? A. Berkoordinasi ya di sini. Mengkoordinasikan dan bersinergi terhadap panitia pada setiap seksi atau divisi. Nah, ini baik ya. Kita koordinasi kemudian bersinergi ya dengan panitia yang ada di situ. Kalau bisa pada setiap seksi atau divisi ya, ini baik untuk kita lakukan ya. Kita keep. Kemudian B. Melaksanakan tugas apa adanya. Nah, ini kurang baik ya. Nanti hasilnya tidak bisa maksimal. C. Menerima tugas tersebut dan melimpahkan semua kepada panitia lain ya. Ini kenapa kita harus terima sementara kita harus melimpahkan kepada semua panitia yang lain gitu ya. Ini kurang tepat menurut saya. D. Mengerjakan tugas sesuai seksi atau divisi masing-masing. Ini baik ya untuk kita lakukan, tetapi ini langkah kedua setelah kita berkoordinasi ya dengan panitia pada setiap seksi atau divisi. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A ya. Kenapa? Nah, di sini topiknya itu adalah kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Dalam hal ini, Anda diminta untuk mengkoordinasi dan bekerja sama dengan panitia yang terlibat dalam kegiatan tersebut ya. Sehingga ketika Bapak Ibu memilih opsi A, ini poinnya paling tinggi yaitu 4. Opsi B poinnya 1, opsi C poinnya 2, opsi D poinnya 3. Baik Bapak Ibu, sampai di sini pembahasan prediksi soal P3K tahun 2023 bidang wawancara bagian 1. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lulus P3K tahun ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.